Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan saya kembali ke Pak Kus. Pak Kus, kalau kita melihat hasil evaluasi sejauh ini yang sudah dilakukan, baik itu dari OJK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak yang tentunya bekerja sama dalam hal ini, ada yang ingin digarisbawahi itu apa sebenarnya Pak Kus? Ya, pertama semua pihak sebenarnya sudah menyadari bahwa industri digital, ya, industri fintech lending ini itu merupakan satu bukan hanya tren masa depan, sudah kita injek sekarang dan semakin ke depan akan semakin intensif, semakin tinggi pertumbuhannya. Kami melihat bahwa tahun lalu saja kita disburse itu ada 73 triliun, tahun ini akan 100 triliun. Dan ini terus bertumbuh, bahkan di masa pandemi ini juga pada saat industri keuangan lain itu zero bahkan negatif growth, fintech ini masih tumbuh 25 dan tahun ini mungkin bisa 30%. Artinya apa? Artinya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Makmun tadi bahwa aturannya jangan terlambat gitu. Jangan terlambatnya jauh sekali. Jadi sehingga kita perlindungan kepada masyarakatnya ya ini juga betul-betul bisa kita lakukan secara komprehensif dari hulu ke hulu gitu ya. Ini yang penting. Kemudian yang lain juga bahwa ya kalau kami dari sisi fintech ini sebenarnya hadir di Indonesia ini bukan hanya dalam konteks penyaluran pendanaan untuk personal, tapi juga kami menyalurkan pendanaan bagi UMKM, bagi usaha mikro yang sangat sulit untuk mendapat akses pinjaman dari perbankan. Hadirnya fintech sebenarnya untuk melayani masyarakat yang unbankable, yang underserved ya. Nah, ini mereka juga punya hak untuk dapat layanan pinjaman dengan tiket pinjaman yang kecil, yang lebih kecil ya dibandingkan dengan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, untuk itu kami melihat bahwa ya selain kita juga nggak pernah menyerah untuk melakukan selalu edukasi, meningkatkan literasi masyarakat, kita juga berharap aturan payung hukumnya juga semakin kuat, semakin baik gitu ya. Dan di sisi lain juga penegakan hukum yang dilakukan terus oleh aparat kepolisian. Kami yakin bahwa industri ini betul-betul bisa hadir untuk menyejahterakan masyarakat gitu ya. Dan sekaligus juga berdampak juga terhadap perekonomian nasional kita. Oke. Apa imbauan Anda kepada masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal ini, Pak Kus? Ya, pertama masyarakat harus tahu kalau mau pakai pinjaman secara online hanya gunakan yang terdaftar dan berizin OJK. Itu satu itu. Karena jangan coba-coba gunakan yang ilegal karena akan masuk tadi ya perjanjian yang tidak jelas di awal, bunga dan denda yang tidak bisa sulit dikalkulasi saking tingginya gitu ya. Kemudian kedua juga mereka juga mengakses data karena kalau anggota kami itu hanya boleh akses kamera, mikrofon dan location. Jadi lebih dari itu nggak ada. Kemudian juga selain itu juga penagihan kami di industri fintech melakukan dalam konteks penagihan ini ada sertifikasi, ada training bagi tenaga penagih bahwa mereka harus sesuai dengan tidak melanggar hukum, kemudian juga menegakkan pedoman perilaku. Kemudian juga kepada masyarakat selain hanya menggunakan fintech yang terdaftar berizin OJK, juga harus bijak dalam melakukan pinjaman. Ya, pinjam itu sebaik-baiknya adalah untuk keperluan yang produktif ya. Kemudian kedua, kalau mau melakukan pinjaman kita juga harus tahu bahwa pinjaman ini harus dibayar. Karena harus dibayar, maka kita harus jelas juga sumber pembayarannya. Kalau sumber pembayarannya nggak jelas, jangan melakukan pinjaman. Kemudian biasanya dalam konteks pinjam-meminjam ini, biasanya maksimum ya pinjaman itu adalah 30% dari kita punya income. Income sebagai usaha maupun income sebagai misalnya karyawan. Kalau kita punya pinjaman, ya maksimum. Ya tagihan pinjaman itu hanya 30%, itu juga maksimum. Sebaik-baiknya lebih rendah dari itu. Oke. Begitu.
Baik, saya kembali ke Pak Mamun. Pak Mamun, ini tadi ya, jadi kalau kita lihat semua harus bergerak dengan cepat, tidak hanya Barreskrim saja terkait dengan hal ini, tapi juga OJK, Bank Indonesia, dan juga yang membuat regulasi terkait dengan hal ini agar payung hukumnya jelas. Ini semua bersama-sama bersinergi, bergerak cepat untuk menjerat para pinjol ilegal ini. Apa mungkin yang Anda harapkan terkait dengan hal ini supaya kedepannya tentunya ya tadi ya, ini bisa membuat sebuah efek jera dan tidak akan lagi bertumbuh pinjol-pinjol ilegal ini? Ya, kita sih berharap ke depannya masyarakat semakin sadar bahwa pinjaman online ini merupakan sebuah keniscayaan dari kemajuan teknologi yang harus kita terima. Untuk itu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kus, masyarakat juga harus pandai-pandai memilah-milah, harus ikut yang online saja, jangan yang legal saja, jangan yang ilegal. Begitu ilegal, kita akan malah memberi ruang pada yang ilegal tadi untuk makin berkembang. Nah, kita juga terus berharap dan selalu koordinasi, Mbak. Kita ada Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh pemerintah. Itu terus melakukan pemantauan. Ya, semoga dari berbagai studi kasus yang kita alami ini, kita dalami supaya nanti terbentuk sebuah aturan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, supaya masyarakatnya terbantu, industrinya pun bisa berkembang. Ya. Itu saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kus dan juga Pak Mamun telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Kita harapkan bahwa tidak ada lagi bertumbuh pinjol-pinjol online dan masyarakat bisa lebih pintar tentunya memilih dan melihat risikonya terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Sekali lagi terima kasih Kombes Pol Mamun dan juga Pak Kus telah bergabung bersama kami dalam dialog Lunch Talk siang hari ini. Dan pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.